Hamba berdoa sekilas sebelum khotbah, hadirat Allah yang menyembur keluar dari tahta seperti tadi barusan Tuhan. Orang-orang yang belum selamat diselamatkan, belum lahir baru. Orang-orang yang masih berlumuran dengan dosa hari ini benar-benar bertobat dari segala kesalahannya. Hamba minta ya Tuhan Yesus, hamba percaya bahkan belum khotbah diberikan, ada banyak orang yang hari ini menerima benih baru dari firman. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini, sehingga kami hari ini belajar gimana memelihara iman yang sejati. Sampai Tuhan datang, kami didapati tetap sebagai hamba yang setia, sebagai hamba yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk jaga hati seumur hidup kami ya Tuhan. Harta tersembunyi di dalam bejana tanah liat ini tidak boleh kami kompromikan. Yesus di dalam kami, itulah kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Beri kami hati seperti Maria, duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan mencatat bahkan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari esok kami, mulai hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap untuk menerima pengajaran yang baru. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh haleluya, sweet presence of Jesus. Oh haleluya, merasa dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan. Kalau merasa dekat sama Tuhan itu ya, hati itu gak kepingin apa-apa lagi. Bener loh, Tuhan itu cukup bagiku. Gak bisa keluar dari mulut orang yang hatinya masih penasaran untuk mencoba dunia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Berkat itu datangnya dari jaga hati. Di sana Tuhan perintahkan kehidupan. Bukan sebaliknya, dengan kita mengejar kita akan memperoleh. Justru dengan kita abandon, melepaskan, total melepaskan diri, melempar diri kepada Tuhan, kita baru bisa melihat kehidupan dari kacamata yang benar. Hari ini saya mau ngajar Anda tentang Eleazar. Seorang hamba Tuhan yang seringkali diabaikan karena dia kurang populer maupun terkenal. Tapi sebuah pelajaran indah dari orang ini adalah dia pandai menjaga hati seumur hidupnya. Dan dia memelihara iman. Itu rahasia keberhasilannya. Keberhasilannya tidak dilirik orang. Sama dengan sebuah bangunan biasanya yang lebih diperhatikan orang interiornya. Tetapi sebenarnya lebih penting daripada interiornya, bisa diganti, bisa direnovasi. Sesuatu yang tidak bisa diganti kecuali dirobohkan adalah namanya fondasi, atau yang menamakan struktur dari rumah itu. Eleazar seperti struktur bagi rumah itu. Bapak ibu saudara, kalau kita mau melakukan sesuatu yang kekal dampaknya, kita dan keluarga kita, maka kita perlu komitmen untuk menjaga hati di dalam segala perkara. Karena mengalirlah kehidupan dari hati yang demikian rupa. Tidak bisa ditawar. Sebelum kita pelajari tentang Eleazar, saya ajak kita melihat satu ayat terlebih dahulu munculkan di depan yang sudah saya, ini bukan ayat yang kita baca dari Alkitab, tapi yang saya jadikan bonus di LED saja, yaitu di dalam Amsal 4:23 munculkan di depan, kita baca bersama-sama dulu. Ya, 1, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ajak semua membacanya. 1, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan itu hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita jaga hati, terpancar kehidupan selama-lamanya. Bahkan ketika kita mati, perjanjian dengan Tuhan masih berlaku bagi orang-orang yang menjaga hatinya seumur hidupnya. Bagi orang-orang yang memelihara iman, ada sebuah perjanjian dengan Tuhan. Saya ingin menjelaskan dari kehidupan Eleazar. Mari kita bedah biografi maupun profil orang yang seringkali dipandang sebelah mata ini. Buka dengan saya di Bilangan pasal yang ke-20. Sambil Anda membuka Bilangan 20, saya dorong Anda untuk memperoleh khotbah saya, untuk mendengarkan khotbah saya di kebaktian pertama dan 2. Kebaktian pertama saya cerita tentang Simson. Hari ini tokoh-tokoh perjanjian lama. Simson saya beri judul 4 kesalahan Simson dan 3 pelajaran berharga darinya. Termasuk orang ini gak pernah serius sama hidupnya, mut-mutan segala. Gak apa-apa kita dilahirkan biasa, gak punya super power, gak punya bakat terpendam. Orangnya rata-rata gak apa-apa. Tapi kura-kura pun bisa membalap kelinci jika kura-kura itu tekun.
Saya jelaskan di kebaktian pagi tadi. Ada seorang ayah datang ke saya lalu berkata, terima kasih untuk firman-Nya, bawa sama anaknya. Dia bilang, ini anakku perlu dengar yang kayak begini. Kebaktian yang kedua tadi saya sampaikan tentang Yeftah, salah satu hakim-hakim di Perjanjian Lama. Saya beri judul, karakter Yeftah yang tidak siap untuk sukses. Sukses dari Tuhan, karakter kita yang harus mau untuk berubah. Nah, saya jelaskan di Yeftah itu, gimana keberhasilan dari Roh Kudus tidak harus berdarah-darah. Tapi Yeftah membuat keputusan bodoh dan konyol. Orang ini tersinggungan dan gengsian. Makanya dia gak bisa lama menikmati suksesnya. Padahal Tuhan memberinya cuma-cuma. Ya, saya jelaskan, nanti Anda bisa dengarkan sendiri. Kebaktian ini mari kita belajar tentang memelihara iman. Kita belajar tentang menjaga hati. Kita belajar dari seorang Eleazar. Ya, mari kita lihat sekarang ayat yang ke-22, bilangan 20 ayat 22. Kasih judul aja, ya saya spontan aja kok judul-judul begitu. Apa ya? Menjaga hati dan memelihara iman gitu ya. Ayat 22. Ini judulnya Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, alias dia sebentar lagi akan meninggal dunia. Sebab Harun tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua, yaitu Harun dan Musa, telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Ingat cerita Musa memukul batu karang, keluar airnya. Harusnya dia hanya berbicara kepada batu itu. Tapi karena dia emosi alias marah, dia melanggar firman Allah. Ya, ayat 25. Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya. Nah, ini Eleazar baru muncul nih. Pupuk bawang. Gak apa-apa jadi orang pupuk bawang. Jangan jadikan kerata-rataan kita alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Aku gak pandai khotbah. Kata-kata itu muak di telinga. Aku gak bisa bersaksi. Aku gak pandai bicara. Itu kata-kata sudah membuat Tuhan muak dari 2000 tahun yang lalu. Kita gak boleh berkata-kata begitu. Tuhan telah mencabut alasan, kata kitab Roma. There is no excuse, kata Alkitab. Tidak ada alasan. Tuhan mencabut alasan dari mulut kita untuk tidak berguna. Setiap kita ada gunanya dalam kerajaan surga. Katakan amin. Eleazar contohnya. Orang ini biasa sekali. Biasa banget. Tapi yang luar biasa dari dia adalah cara dia menguasai hatinya. Cara dia bekerja sama Roh Kudus menjaga hatinya itu. Memelihara iman. Dahsyat orang ini. Ya. Coba kita lihat lagi sekarang ayat 25. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Eleazar ini kayak figuran, diem aja. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar. Pasif lagi, cuma dikasih pakaian, baju, jubah, diem aja. Kasih Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana alias masuk ke sorga. Ayat 27. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor sedang segenap umat itu memandangnya dari jauh. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Saya ngomong-ngomong begini ya, agak kagum sama Harun loh. Ini orang umurnya udah tua sekali. Dia naik gunung, kok gak cekot-cekot ya? Oh, berkat orang yang melayani ya, dibuat Tuhan awet muda, kuat, minimal gak pikun kalau fisiknya gak ada gangguan. Ini luar biasa. Harun ini ya diajak naik gunung. Mati aja diajak naik gunung. Orang mati biasanya diranjang. Bye-bye gitu ya. Ini naik ke gunung. Diajak pasan, diajak hiking dulu sama Tuhan. Ini enggak luar biasa. Ini sedikit intermezzo saja. Saya melihat orang-orang melayani Tuhan di Perjanjian Lama ini dipelihara kayak begitu. Kita juga bisa dipelihara demikian. Katakan amin. Mereka naik ke Gunung Hor. Lalu Musa menanggalkan pakaian Harun ayat 28 dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Saya nggak tahu matinya gimana. Oke ya, mati ya. 1, 2, 3. Dia nggak ada ngos-ngosannya untuk meninggal dunia, itu nggak ada. Luar biasa. Musa itu sampai umur berapa? Matanya nggak kabur. Kaleb, nanti kebaktian terakhir saya akan ngajar soal Kaleb. Umur 85 tahun, masih jago perang. Kok bisa ya? Ya Tuhan,
Apakah ini berkat untuk perjanjian lama saja? No, ini berkat untuk segala perjanjian bagi orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Tapi saya nggak mau bicara soal Harun sekarang. Saya mau ngomong soal Eleazar. Lihat, ngomong soal Eleazar aja melulu mau ngomong Harun. Bab Eleazar nggak banyak yang dibicarakan. Justru saya mau bicarakan. Karena Tuhan punya rencana besar bagi setiap orang-orang kecil. Kalau kita merasa diri sebagai orang kecil, kabar baik. Tuhan punya rencana besar. Kalau kita merasa diri sebagai orang biasa, kabar baiknya adalah Tuhan punya rencana luar biasa bagi kita. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Hari pelantikannya Eleazar pun tidak disambut dengan ketawa. Semua orang nangis 30 hari. Betul-betul orang yang dibayang-bayang Harun. Siapa Eleazar? Eleazar adalah anak ketiga dari 4 putra Harun. Harun punya 4 anak cowok. Yang pertama namanya Nadab. Yang kedua namanya Abihu. Yang ketiga Eleazar. Yang keempat Itamar. Koko-kokonya inilah yang menjadi andalan Harun. Lauta sama Laol. Si koko-koko kedua, koko pertama, Kode dengan Kongah ini, yang diandalkan oleh Harun menjadi pendeta. Tapi mereka itu gak beres, gak benar. Jadi dari kecil yang namanya Eleazar udah banyak godaan untuk kecewa dengan hidupnya, sama keluarganya, sama Tuhan, apalagi ketika koko-kokonya dibarbeque sama Tuhan. Karena mereka memasang api yang palsu, mereka korupsi bahan, Tuhan bakar mereka di mezbah, mati gosong seperti sinterpit. Hitam total dan meninggal. Dari kecil Eleazar tidak punya teladan. Ada orang berkata melihara iman itu gampang kalau kita berada di suasana situasi yang rohani dan kondusif. Salah. Melihara iman itu semakin terpuruk keadaan Anda, keluarga Anda semakin broken, pahala Anda semakin besar. Bukan berarti kalau keluargaku baik-baik, mari kita buat broken. Enggak gitu loh ya, itu ngawur ya. Jangan pernah kita membanding-bandingkan dengan orang. Sana bisa kuat imannya. Kenapa? Sana kerja di gereja. Saya kerjanya tahu di mana? Kejam sekali tempat elektronik aku menjadi karyawan ini. Mana bisa saya bisa punya keluarga bahagia? Ngelembur melulu dan sebagainya. Langkah pertama untuk kita melihara iman adalah tidak membuat alasan. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia semakin melimpah-limpah. Saya ceritakan dulu. Koko-kokonya aja harusnya membuat Eleazar juga jadi orang rusak. Lagi mana? Kode dan Kongah pakai narkoba. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dosanya di tempat maha tinggi. Karena mereka imam. Jadi istilahnya mereka ini adalah pendeta, tapi korupsi dan kena skandal. Dan kalau tidak pelayanan, Eleazar dibuat enek mendengarnya. Atau kalau enggak, bisa-bisa terkamirkan. Ketika melihat orang yang harusnya memimpin dia dalam kerohanian, malah bicaranya cewek melulu. Malah bicaranya tentang uang, tentang jabatan. Dan Eleazar harusnya kalau jadi Eleazar sudah rusak imannya. Tapi Eleazar itu di tengah-tengah gereja yang berkecamuk dengan perpecahan. Puji Tuhan gereja kita gak seperti itu. Di tengah-tengah keluarga hamba Tuhan yang porak-poranda gak karuan, gak rohani malahan sama sekali. Eleazar diam-diam memelihara hati cinta Tuhan dengan murni. Kok bisa? Waktu kokonya hangus, bus. Eleazar tidak angkat tinjunya dan mengepal-kepal ke sorga dan berkata, mengapa kau lakukan sama keluargaku sekarang 2 wafat? Dia gak kecewa sama Tuhan. Eleazar diam diri, tidak komentar. Ini orang hebat loh. Apapun konteksnya, Anda keluarga pengusaha, apakah Anda itu keluarga polisi, apa Anda keluarga pendeta, apapun konteksnya Tuhannya sama. Jaga hati bisa di mana-mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun pekerjaan Anda di gereja atau di luar sana,
Jaga hati, jaga hati. Bisa di mana-mana. Kalau enggak, firman itu enggak akan berlaku buat semua orang. Kalau firman enggak berlaku buat semua orang, firman itu bukan firman. Itu filosofi manusia. Tergantung kebudayaan. Kalau ada ayat yang kita baca tadi di Amsal 4:23 itu kita sudah baca, itu untuk kita semua. Berlaku untuk segala umur. Berlaku untuk segala keadaan. Mari sekarang kita introspeksi sendiri. Ya Tuhan, selama ini sudahkah aku maksimal menjaga hati, memelihara iman, menjaga kemurnian di hadapan Tuhan? Apakah selama ini aku beralasan ikut dengan arus dunia, padahal Roma 12 berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Perbaharuilah akal budi. Engkau berdiri sendiri. Dengan kata lain, ayat itu berbicara demikian. Engkau berdiri sendiri di depan Tuhan. Jangan pernah tuding orang lain dan berkata, gara-gara dia atau gara-gara mereka, aku jadi demikian. Tidak ada alasan itu diterima di meja sorga. Orang rusak itu bukan karena lingkungan. Rusak itu karena pilihan. Tidak karena lingkungan. Dan karena pilihannya sudah salah dari awal, makanya dia pilih lingkungan yang salah. Betul Bapak Ibu Saudara? Eleazar ya, koko-kokonya nih. Bayangin dia itu bisa jaga hati. Saya kira koko-kokonya saja. Ternyata enggak. Eleazar juga hidup di tengah-tengah arus virus Ebola. Yang lebih ngeri dari Ebola, yang ribuan mati. Ini sudah jutaan miliaran orang kena yang satu ini. Mau tahu apa? Virus kepahitan. Gosip. Fitnah. Kok bisa? Perhatikan ya. Tahu papanya Eleazar namanya Harun. Pernah sekongkol sama Maryam, tantenya, untuk lawan omnya. Ini kayak sinetron saja. Coba pikirkan. Omnya yang dilawan sama papa sama tantenya namanya Musa. Pernah kan cerita pemberontakan Miriam dan Harun? Gak mungkin yang namanya pemberontakan itu tiba-tiba. Segala sesuatu yang sifatnya pemberontakan atau kepahitan itu dibangun atau ditumpuk hari per hari. Jadi gak bisa langsung tiba-tiba, apalagi kalau sudah ada kesepakatan. Bayangin kalau sesama saudara, di mana terjadi persekongkolan, itu sudah pasti ada yang namanya dalam bahasa Ibrani rasan-rasan. Sudah pasti terjadi. Bayangin Eleazar yang kecil, ya kan, baru ditinggal sama koko-kokonya, dipersiapkan papanya jadi pemimpin perusahaan. Ya, ini perusahaan keluarga, katakan kalau ini bukan gereja gitu ya. Lalu habis itu Eleazar duduk di meja, tiap malam Miriam mampir. Lalu setiap kali mampir terjadi pembicaraan dalam kuasa kegelapan. Iya, Musa itu. Emang dia kira dia siapa? Emangnya dia doang, dia saja yang bisa dipakai Tuhan? Iya, adik kita itu loh, sudah keterlaluan. Dia itu kan adik dulu tuh gimana? Waktu dia bayi, siapa yang selamatkan? Iya, tante yang selamatkan. Ngerti enggak, nak? Tante yang selamatkan. Eleazar dan Itamar liatin. Tante, iya tante yang selamatkan. Tante dulu yang lari minta sama pegawai-pegawai Firaun, tolong jangan dibunuh. Aku carikan nanti inang untuk bisa menyusu. Jangan dibunuh. Iya, gitu sekarang sok-sokan. Kemarin kasih kita perintah malah. Tahu nggak nak? Mungkin nggak ngomong langsung ke anaknya ya, dia nggak berani langsung racunin. Tapi denger kan, gitu kan, berani kasih gua perintah. Tolong ya beritahu gini gitu. Ya kira dia siapa? Padahal Musa itu orang yang lembut hati kata Alkitab. Tapi mungkin kalau orang itu ada gengsi, telinganya pun peka. Kalau orang udah gengsi ya, itu sudah peka. Disuruh aja sudah tersinggung. Padahal suruhnya baik-baik. Tolong ya Pak, bisa minggir sedikit. Pak, ini satu line Pak, barisnya minggir sedikit. Kamu gak tahu aku siapa ya. Orang udah gengsi. Orangnya padahal tolong-tolong loh di airport. Tolong Pak ya, satu line ya Pak, satu line ya. Kalau orang udah gengsi, telinga peka, tersinggungan. Ini mungkin mereka hatinya udah gak benar. Ketika dengar gitu, Eleazar dan Itamar dengar itu makanan sehari-hari. Suatu hari, giliran Miriam yang menjamu makan. Maka apa yang terjadi? Harun bawa kedua anaknya dan istrinya makan di rumah saudaranya. Maka mereka namu ke rumah tantenya. Di rumah tantenya sama pembicaraan. Lama-lama semakin panas, gak tahan. Mereka memberontak sama Musa. Bayangin. Dan Eleazar luar biasanya, Anda baca di ayat ini, ketika Harun meninggal di atas, bajunya ditanggalkan, dikasih ke Eleazar. Harun dikubur di atas gunung,
Eleazar turunnya sama siapa? Sama Musa pamannya, yang dirasani setiap hari suatu waktu. Kok bisa seorang Eleazar kerjasama sama satu orang yang selalu dia dengar dari sisi negatifnya? Kok bisa kalau bukan dari seorang yang menjaga hati? Kesempatan ini pun lenyap untuk dia bisa bekerja sama dengan salah satu tokoh terbesar sepanjang sejarah. Kalau saya jadi Eleazar, mungkin sudah terkamirkan. Bukan mungkin, sudah pasti terkamirkan. Kelihatan Musa itu rasanya, dasar ini. Bahasa Ibrani kan ini orang Ibrani semua. Jadi ini mencetno. Pasti saya sudah jengkel sama itu. So aku dengar dari mulut papaku loh. Aku dengar dari mulut tanteku loh. Kejelekan-kejelekannya dia semua. Pasti aku gak tahan. Buktinya turun. Yang menggantikan Harun dan Musa masih hidup lama. Yang kerja sama Musa adalah Eleazar. Bapak ibu saudara, sekalipun jikalau keluarga Anda kepahitan dengan seseorang, Anda kalau cinta mereka justru Anda tidak ikut-ikutan. Tidak boleh. Kita berdiri sendiri di hadapan pengadilan Allah. Tidak seorang pun berdiri sama papa mamanya. Saya tidak ajarkan kita untuk memberontak sama orang tua. Tapi kalau orang tua kita kepahitan dan mereka salah, jangan restui. Berdiri sendiri. Kalau Anda tidak bisa gurui, tidak bisa ngubah, doa saja di hati. Jangan ikut-ikutan berdoa sama Tuhan. Tuhan, keep my heart pure. Jagai hatiku murni, pelihara iman. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena kemungkinan besar suatu hari Anda akan berkesempatan untuk melakukan sesuatu yang besar dengan orang-orang yang kepada siapa keluargamu kepahitan. Eleazar adalah orang yang tahu bagaimana membeda-bedakan roh. Saya yakin ini susah bagi seorang anak kecil waktu itu seperti dia, anak muda. Tapi dia punya komitmen, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Sebab aku tahu akan mengalir kehidupan. Dia jaga sungguh-sungguh. Dia tidak mau dikamirkan. Nggak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Waktu turun, dia akhirnya kerjasama sama omnya. Nah, sebagai orang muda, dia nggak gampang nih. Kalau sebagai orang muda, lalu dia turun sudah kerja sama omnya nih. Kerja sama omnya. Anaknya Musa itu kan belum disunat. Siporah sempat ambil kulit katannya setelah sunat dadakan. Saya nggak tahu itu gimana jahitnya. Karena waktu itu Tuhan mau ambil nyawa Musa. Karena dia tidak menghargai covenant perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Lalu kulit katan yang masih berdarah itu diletakkan di badan Musa. Musa diluputkan dari maut. Sedikit Bible study. Makanya itu kalau kita baca Alkitab mesti teliti. Banyak hal yang luar biasa di dalamnya. Roh Kudus akan bisa konek-konekkan semuanya. Saya suka merenungkan ini semua. Luar biasa Tuhan itu. Nah, anak-anak Musa mungkin dari awal gak cocok jadi seorang pemimpin Israel. Jadi Eleazar boleh GR dong. Gua ponaannya. Padahal harusnya papa mamaku kepahitan pun aku gak ikut-ikut kepahitan sama Musa. Aku gak ikut-ikut. Tapi lihat. Sekarang aku satu-satunya tangan kanannya. Eleazar melayani bersama dengan omnya Musa. Dia bisa aja GR kan. Nanti suatu hari yang akan jadi presidennya Israel, memimpin Israel masuk Kanaan, Eleazar. Pilihan gak jatuh ke dia. Padahal dia ponaan. Pilihan malah jatuh kepada seorang muda yang bukan apa-apanya Musa. Malah disebut sebagai bujangannya. Hanya memegangkan barang-barangnya Musa. Tapi orang itu suka berada di tenda Musa. Musa sudah pergi dari tenda pertemuan dengan Tuhan. Orang itu masih tinggal berapa jam menikmati hadirat Allah yang barusan berbicara dengan Musa. Orang itu namanya Yosua. Saya kalau jadi Eleazar, udah notok sampai sana pasti saya sudah gak bisa. Hati orang ini besar. Saya akui Eleazar ini bisa pelihara iman. Saya gak yakin orang ini melakukan ini tanpa menangis, tanpa mencucurkan air mata. Alkitab silent atau diam, tidak menunjukkan sebenarnya terjadi di ruang doanya itu seperti apa. Orang ini dibentuk Tuhan. Mengapa? Nanti saya akan tunjukkan. Turun-temurun nanti saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana Allah setia sama Eleazar dan putra-putrinya sampai ke bawah. What a wonderful God. God only wants us to be faithful. He doesn't need us to be great. Dia gak perlu kita menjadi orang besar. Setia.
Allah akan setia kepada kita sampai turun-menurun 1000 keturunan. Tak tunjukkan ya. Setelah itu Eleazar malah justru harus tunduk sama seorang pemimpin anak muda yang dipimpin begitu saja, yang dipilih begitu saja. Namanya Yosua. Musa meninggal, dia nggak giliran ke tahta. Malah pilihannya jatuh kepada seorang anak muda yang harusnya lebih junior dari dia. Namanya Yosua. Ini hebat. Saya kagum dengan timnya Billy Graham. Billy Graham itu timnya satu persatu hari-hari ini satu persatu meninggal dulu. Giliran Billy Grahamnya malah belum. Di dalam tim Billy Graham salah satunya adalah adiknya sendiri yang meninggal terlebih dahulu. Billy Graham Evangelism Association namanya. Makanya Tuhan pakai hamba Tuhan ini dan timnya memenangkan 1 miliar. Kan dia terkenal dengan sebutan pendeta 1 miliar jemaat. Kan kita ada ustadz 1 juta umat kan di sini kan. Ini pendeta 1 miliar jemaat. Ketika Franklin Graham ini ngedrak. Dulunya tuh nakal gak karuan. Kok bisa keluar dari anak Billy Graham gitu, saya gak ngerti. Itu pilihan pribadinya saya pasti. Karena setahu saya baca buku-bukunya semuanya. Saya tahu dari orang-orang yang paham akan pelayanannya. Mereka telah menjadi orang tua yang terbaik. Tapi mungkin membesarkan anak di negara barat memang gak gampang. Kebudayaan di sana itu kebudayaan pasca kekristenan. Jadi pemberontakan itu luar biasa. Lebih mudah kita sebenarnya membesarkan anak di Asia. Ini opini saya. Jadi Franklin Graham membuat pilihan sendiri. Memberontak. Dan ini timnya Billy Graham yang mendoakan supaya dia kembali sama Tuhan. The prodigal son. Si bungsu itu. Yang sukanya yang aneh-aneh. Akhirnya kembali. Hari ini menjadi seorang pengkhotbah. Menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Gak cuma itu saja. Seperti melanjutkan seperti papanya. Penginjilan. Tapi dia juga punya Samaritan Spurs. Atau sesuatu yang seperti sentuhan kasih yang menjamah seluruh dunia. Termasuk ke war-torn countries atau negara-negara yang dirusak dengan perang. Apa yang membuat saya kagum adalah bagaimana timnya Billy Graham. Senior-senior yang lihat, lu anak kecil itu didoain supaya kembali tunduk kepada dia. Sebagai sekarang pemimpin Billy Graham and Franklin Graham Evangelism Association. Wow. Ini orang-orang pinter-pinter loh sama Billy Graham semua. Itu bisa menerima anak muda ini. Saya bisa ingat Eleazar. Dia bisa menerima wewenang. Seorang Franklin yang dulunya lari-lari pakai kolor di depan mereka. Yang dulunya itu bisa pernah rusak. Tapi mereka bisa lihat panggilan Allah. Dan kepercayaan Musa. Diletakkan, Eleazar berkata, aku menerima Yosua sebagai pemimpinku. Wow, orang kayak gini nih. Memelihara orang seperti ini yang saya sebut sebagai orang setia di bumi dan di sorga. Faithful man is nowhere to be found. Orang setia kayak gini susah dicari hari ini. Dan saya melihat gimana mereka tunduk dengan Franklin. Dan saya pernah ketemu 1 dan 2 di antaranya waktu saya di Taiwan. Mereka sebelum mengadakan sesuatu, wow, Franklin dipakai Tuhan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, rasanya gak mudah terus terang sebagai seorang Eleazar untuk bisa hormat sama Yosua. Susah. Dari sini kita melihat orang ini pahlawan iman. Tapi kepahlawanannya tidak terletak pada serang roboh seluruh bangunan seperti di Yeriko. Kepahlawanannya terletak diam-diam. Dia bisa memelihara iman, menguasai hatinya. Tidak heran Tuhan kesengsem sama dia. Sebentar lagi saya akan tunjukkan orang ini seperti apa. Dan bahkan terus terang ya, di dalam kehidupan Yosua, sosok pendeta di balik seorang jenderal panglima Yosua ini adalah Eleazar sepanjang hidupnya. Saya ajak Anda buka di sini aja, di depan sini. Yosua 24 ayat 29 sampai 33 munculin aja di sini. Saya munculin Eleazar. Nanti saya berikan kepada Anda beberapa aplikasinya. Sekarang Bible study, sebentar lagi aplikasi, oke? Untuk kehidupan Anda. Ayat 29 sampai 33 munculin. Saya tunjukkan korelasi antara Yosua dan Eleazar. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Jadi kira-kira 20 tahun setelah mereka masuk ke Kanaan serang Yeriko, Yosua mati. Dan sesudah ulang lagi terus. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya. Ini Yosua nih, ini Yosua. Di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Terus
Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Itu bagus. Jangan lupa, tunggu dulu. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Tunggu dulu, para tua-tua di sini ada satu penatua yang jangan dilupakan, namanya Eleazar. Yosua pun hidup benar, karena ada sosok pendeta di baliknya. Seperti Daud hidup benar, di baliknya ada Samuel. Lalu di belakang Daud ada Nathan. Setelah Samuel tidak ada. Lanjutin lagi. Sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100. Kalau saya mau baca kista, jangan ada 100 kista itu, Miyum kista harus pergi semua. 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Terus ya, udah. Juga Eleazar, I love it. Juga Eleazar bin Harun mati di tahun yang sama dengan Yosua. Wow, what a beautiful guardian. I love Eleazar. Salah satu orang yang untuk saya ke surga saya mau salami. Benar-benar saya mau berkata, tanpa Anda tidak ada Yosua. Tidak ada Yosua, tidak ada tanah perjanjian. Tak ada tanah perjanjian, tak ada Yesus dilahirkan di sana. Terus ayat 33. Juga Eleazar bin Harun mati dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Setelah Yosua mati, Eleazar mati. Tuhan berkata sama dia, "Nak, selesai tugasmu." Bapak Ibu, tidak semua orang dipakai oleh Tuhan sebagai striker seperti Rooney. Saya ini sok-sokan tahu sepak bola padahal nggak ngerti apa-apa. Atau seperti siapa? Kalau basket, Michael Jordan. Enggak. Ada pemain cadangan. Tapi tanpa pemain cadangan, pemain utama akan kelelahan. Mana mulia di mata Allah? Yang setia yang mulia, bukan mana yang menang. Mana yang hebat. Barusan yang menjadi juara, nah yang ini adalah bidang saya, basketball. Barusan yang juara dunia atau juara NBA, National Basketball Association, di Amerika adalah San Antonio Spurs. Mau tahu kunci kemenangan mereka? Bukan karena tim Duncan. Kalau Anda nggak ngerti, mungkin dikiranya tim Duncan, apanya tim Horton atau Dunkin Donut. Bukan ya, itu namanya seorang pemain basket yang luar biasa. Bukan karena Tony Parker. Tony Parker itu yang kelihatannya pendek tapi sebenarnya tinggi. Yang suaminya, bekas suaminya, ex-nya Gloria siapa? Nah ini tahu ternyata. Gloria siapa itu yang pendek-pendek, yang The Desperate Housewives itu ya. Ini saya tahu semuanya karena saya dikandani ya. Saya nggak tahu dia sama siapa urusannya. Nah, itu memang hebat-hebat. Tapi mau tahu nggak San Antonio Spurs menang kenapa? Karena ketika tim dan kelelahan. Tony Parker kelelahan, mereka duduk. San Antonio Spurs memiliki tim cadangan yang paling top di seluruh NBA. Masing-masing skornya aduhai. Dibandingkan tim cadangan yang lain, termasuk tim cadangannya Miami Heat yang dikalahkan di final NBA kemarin. Yang membanggakan LeBron James, tapi sungguhan LeBron James itu cepat tua main di sana, makanya sekarang dia pindah. Karena LeBron James skornya selangit, cadangannya skornya cuma seiprit. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, seringkali kemenangan tidak terletak di Michael Jordan, tapi di Tony Kukoc, seperti Daud zaman 1992 dulu. Saya lihat, masuk. Tony Kukoc memenangkan gelar The Sixth Man Award, atau pemain nomor 6. Basket itu cuma 5 doang, dia nomor 6. Yang menyemplungkan ya. Bola waktu itu yang menang Tony Kukoc. Pernah sekali namanya Steve Kerr. Orangnya modelnya culun-culun gitu. Itu kalau di sekolah udah diketaki. Itu nerd modelnya, kutu buku. Tapi dialah yang skor 3 point dan membuat Chicago Bulls memegang 1 kali cincin lagi juara. Setiap orang akan ada waktunya bersinar oleh Tuhan. Bukan siapa yang bakatnya hebat seperti Simpson, tapi siapa yang setia akan pegang piala. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu satu hal. Tuhan berkata sama Eleazar, waktumu selesai, pulang. Apakah selesai? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan sekarang dengan Anda beberapa hal, oke? Coba lihat gini aja, ini cuma cerita-cerita aja ya. Eleazar punya anak namanya Pinehas. Kalau Anda yang punya anak kecil, lihat Nickelodeon, jangan salah dengan Phineas and Ferb.
Nah, yang ketawa tahu itu, yang nggak tahu ya apa itu ya, nggak apa-apa ya. Ya, Finehas ini juga seorang imam. Pada zaman itu, ketika ada satu orang Israel selingkuh dengan orang non-Israel, bahkan sampai terseret penyembahan berhala dengan penyembahan pagan mereka, Finehas itu karena hatinya murni, dia dari kecil diajar sama papanya, bener loh. Kalau orang itu pelihara iman, yang nuai itu anak-anaknya. Nggak semua itu bisa ditakar, diukur dengan jiwa-jiwa. Nggak semua orang punya akses ke sana soalnya. Contohnya, saya mungkin bisa punya akses jiwa-jiwa kayak di Manado kemarin. Wow, itu orang-orang sampai berdiri di atas atap mobil kendaraan. Tapi kan Anda mungkin beberapa orang lebih terbatas. Tapi yang pasti, orang sekeliling Anda akan menuainya. Khususnya keturunan. Saya pernah melihat orang yang kepahitan. Waktu saya di Kanada dulu. Anaknya satu persatu aneh-aneh semua hingga hari ini. Entah nggak menikah atau menikah cerai, dan aneh ngomongnya, nggak seusianya bicaranya. Dan kalau ditelusuri, kalau saya seorang dokter, tapi ini dokter jiwa, kalau saya telusuri ini diagnosa saya, dimulai racunnya bawaan dari papa mama. Coba masuk ke rumah mereka, duduk, Anda langsung diajak bicara, dia kepahitan sama pendeta, dia kepahitan sama gereja, dia kepahitan sama kawannya, dia kepahitan sama tetangga, dia kepahitan sama keluarga, dia kepahitan sama papa mama, dia kepahitan sama saudara. Itu melulu. Saya pernah diajak ngomong sampai 2 jam sampai saya pusing. Tadinya saya mau injilin dia sudah kenal Tuhan sih. Saya mau bawa dia kembali ke jalan benar. Tapi setelah itu, saya sudah berusaha nggak bisa. Saya nyetirnya jalannya nggak benar setelah ngomong sama dia 2 jam. Anaknya satu-satu nuai. One by one. Finehas tidak begitu. Puji Tuhan, kutuk itu berhenti sampai Harun dan Miriam. Itu pun mereka bertobat. Kusta Miriam disembuhkan. Tapi Tuhan, karena dia pelihara iman, Finehas melihat orang yang selingkuh gitu, dia ambil tombak di zaman perang ya. Ini jangan ditiru hari ini. Ditusuk sate. Vut. Kedua orang itu ketika masih tidur bersama, berhubungan seks, tertusuk dada ke dada. Dan Tuhan berkata, karena gairahmu mengikut Tuhan, karena hatimu yang murni, tak akan pernah gagal dari keturunanmu muncul imam-imam. Tak jelasin sekarang. Turun ya, dari Finehas ya. Turun. Dan Tuhan berkata apa? Aku setia kepada orang yang pelihara iman. Aku akan pelihara perjanjian sampai 1000 keturunan. Betul ya? Jangan pernah anggap Eliasar biasa. Tunggu sampai ada satu orang yang namanya Zadok. Turun sampai ke bawah, itu gila, luar biasa. Di sini mungkin seorang hamba Tuhan biasa, seorang orang Kristen biasa sampai bawah. Nanti akan ada orang yang bangkitkan orang mati. Itulah akumulasi. Itu kan juga ilmu perbankan. Terjadi suatu berbunga yang tidak terputus dan tidak terganggu. Dan itu luar biasa. Saya sempat curious atau rasa ingin tahu. Nabi Eli itu kan orang Lewi. Imam Lewi. Itu kan gak keruan hidupnya ya kan. Anak-anaknya itu tidur malahan. Di gereja itu tidurin wanita malahan. Malah ada skandal seks segala. Coba bayangin. Itu kalau ditelusuri, saya kira gak mungkin. Soalnya kok bisa Eli jadi gitu ya? Kok bisa nuainya begitu? Ternyata betul kan dugaan saya. Dugaan saya ternyata salah. Eli bukan keturunan Eleasar. Makanya kalau baca Alkitab sampai silsilah, itu indah. Alkitab jangan dilewatin kalau isinya itu kayak buku telepon gitu tuh. Eli itu bukan keturunan Eleasar. Eli itu adalah dari silsilahnya Itamar, adiknya Eleasar. Ketara Itamar, tercemar. Waktu denger di meja papanya sama tantenya itu loh, ngobrol-ngobrol ngerasani Musa itu loh, dia tercemar. Eli itu gak karuan. Dan imamat dari Eleasar itu dilanjutkan sampai satu titik dia jedok. Itamar punya yang diangkat oleh raja gak karuan, gak tahu siapa. Lalu kembali lagi pada zaman Daud. Tahu gak ketika Daud lagi diberontaki sama putranya yang tidak dipilih Tuhan untuk menggantikan dia di tahta, namanya Absalom, yang ganteng itu loh, yang modelnya kayak orang Korea gitu tuh, dengan rambutnya panjang kayak K-pop gitu ya, yang tergantung di pohon akhirnya meninggal dunia.
Siapa yang membantu Daud pada saat-saat itu? Seorang imam namanya Sadok. Lihat ya, like father, like son. Meskipun ini bukan immediate son, bukan anak langsung, ini turun-temurun, 1000 keturunan. Lihat apa yang Sadok lakukan. Seperti Eliasar merupakan figur pendeta di balik Yosua, Sadok adalah figur pendeta di balik bukan hanya Yosua. Kau menabur angin, menuai badai. Di balik Daud dan Salomo. Yang membantu Daud akhirnya mengalahkan Absalom, imamat Sadok, keturunan Eliasar dan Finehas, yang mengurapi Salomo, yang memastikan akhirnya tahta jatuh ke orang yang dipilih Tuhan. Itu adalah Sadok yang mengurapi dengan minyak, dituangkan ke kepala Raja Salomo yang berani pegang kepala raja. Itu adalah cicitnya Eliasar. Tuhan berkata, kamu selesai, naik ke sini. Sekarang aku akan urusi keturunanmu. Saya merinding kalau saya baca Eliasar. Gak cuma sampai sana, Anda baca sampai Yehezkiel. Keturunan Eliasar lah adalah oposisi yang paling tangguh melawan pengaruh pagan saat itu. Sampai-sampai Tuhan menubuatkan lewat nabi-nabi ini, keturunan Eliasar dan Finehas itu akan menjadi nanti bayang-bayang imamat Yesus Kristus, imamat besar, the great high priest. Eliasar. Kalau saya tidak jelaskan gini kan tidak tahu. Eliasar. Semua orang kalau namain CG ku Daud, CG ku Simpson. Kenapa? Orangnya kuat makan. Tahukah Eliasar? Bapak, ibu, saudara, ada banyak orang biasa yang luput dari lensa kaca. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh di X-ray dengan cara seperti Roh Kudus lakukan melewati khotbah saya, Anda bisa lihat keturunan Anda dan apa yang Anda lakukan bisa jadi fondasi dan kerangka kekristenan Indonesia nanti. Siapa di sini mau dipakai Tuhan dengan cara itu? Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tujuannya jadi kita harus apa? Gampang. Jaga hati, pelihara iman, jauhi kepahitan, dekati kasih karunia, lakukan tanggung jawab, selesaikan dalam semua perkara sederhana. Saya tidak berkata Eliasar ini orangnya tidak ambisius, enggak. Tapi apapun pekerjaan yang diberikan dia dikelarkan. Karena itu ada 2 aplikasi sederhana. Yang pertama, jangan tergesa-gesa untuk sebuah promosi dari Tuhan, karena mungkin Tuhan masih mau memakai Anda di posisi Anda yang sekarang. Jangan keburu-buru selalu mau jadi orang nomor 1. Nggak usah harus begitu. Nggak perlu. Dalam apapun loh ya, kondisi apapun. Ya, jangan selalu kemana-mana mau jadinya lautah. Nggak harus. Dan jangan cari pujian yang sia-sia. Jangan keburu-buru minta promosi sekarang. Mungkin Tuhan masih mau pakai Anda di posisi Anda sekarang. Sabar saja. Tapi Tuhan, aku sekarang begini itu, aku ngerjain apa? Jangan berkata ngerjain apa. Seperti yang saya katakan tadi sebelum saya khotbah, kan hidup gak selalu mengenai meraih, mencapai, menggapai, mendapat, memperoleh. Setia memelihara itu bagian dari kehidupan dan panggilan. Pelihara dengan baik. Anda pelihara sekarang sampai bawa itu badai taufan. Pelihara saja. Pelihara aja. Urapan itu kayak properti. Anda simpen terus tambah naik. Daripada dia cairkan, dijudiin dengan harapan untuk kaya mendadak, malah hilang semuanya. Tahu gitu 20 tahun lalu, tinggal aja didiamin. Hari ini udah berapa? Anda memelihara adalah sebuah bentuk pelayanan. Peliharalah tiap hari hubunganmu yang sederhana dengan Tuhan. Pelihara pernikahan itu tetap bahagia. Gak usah Anda menjadi pernikahan yang di Instagram diikuti ribuan orang foto-fotonya. Gak perlu. Diikuti 2 follower aja, 2 anak Anda itu cukup. Anda pelihara itu happy marriage. Sampai bawah itu yang nua itu lama, Bapak, Ibu. Pelihara di level kondusif, suhunya itu kalau badan 37. Suhu pernikahan itu happy and holy. Simpan di kulkas itu. Yang nuai nanti lama. Sekalipun anak Anda masih rusak sekarang, biarin. Ngomong sama anak Anda seperti Franklin, jangan ditantang begitu, ditambah gak karuan. Cuma di dalam hati, lu mau rusak-rusak. Tak tunggu kuat-kuatan.
Franklin sama Billy, yang menang Billy, bukan Franklin. Selalu Tuhan itu bela atas, bukan bela bawah. Itu selalu Allah kita itu seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Pelihara, jangan tergesa-gesa keluar dari keadaan sekarang. Lalu mau pindah posisi, mau minta promosi, enggak, sekarang tuh Tuhan pakai aku sekarang. So what kalau aku sekarang sekretaris? So what kalau aku gak punya pekerjaan sendiri? So what kalau aku bukan business owner? So what kalau aku masih kerja buat perusahaan orang lain? Emangnya kerja sendiri, saya gak mengecilkan mimpi Anda loh ya. Saya ingin besarkan, tapi jangan dengan kedagingan. Orang punya bisnis sendiri itu pusingnya 7 kali. Anda jangan cuma lihat, hijau rumput sebelah sana. Perhatikan bil airnya juga lebih tinggi. Belajar untuk berkata, ya Tuhan, di mana Engkau menempatkan sekarang, jadikan aku berkat, aku pelihara iman, aku gak mau ikut-ikutan. Apa yang salah ya salah, jaga hatiku. Aku mau jadi berkat, terang dan garam. Ya. Kedua, jangan berambisi. Tapi miliki visi yang tinggi, tapi jangan berambisi. Seperti yang saya katakan tadi, Tony Kukoc itu loh. Miliki visi yang tinggi, namun jangan berambisi. Orang berambisi itu seperti apa? Pernah dulu suatu hari ada satu orang memiliki seekor angsa yang melahirkan telur emas. Setiap hari satu. Seperti mana saja. Ini cerita pasti dongeng yang diinspirasi dari cerita beneran, yaitu mana di dalam padang gurun. Dia kan punya visi. Bagus ya punya visi. Asik. Aku mau bangun nanti rumah dengan istriku. Aku mau sekolahkan anakku tinggi-tinggi dari telur emas penjualan dan hasilnya. Dia punya visi, tapi dia terlalu berambisi. Kalau bisa pelan sekali ya, satu hari satu. Aku pinginnya itu langsung ngek gitu, terus keluar semua telurnya gitu loh. Dibunuhlah angsa itu. Nah itulah ambisi. Ku punya visi. Ya aku punya visi untuk menjadi apa? Aku mau menjadi seorang yang berhasil di tempat kerja. Ya, Ko Philip doakan saya ya. Ya siap, saya doakan. Ya, doakan sekarang saya untuk dapat pekerjaan. Loh, katanya mau jadi orang yang berhasil total kok masih cari pekerjaan. Iya, pekerjaanku yang barusan ini terlalu kecil, aku udah keluar. Anda regress itu bukan progres. Kalau Anda mau jadi orang yang berhasil, pekerjaan yang sudah ada 5 roti 2 ikan itu syukuri, kerjakan yang bahasa Ibrani yang genah. Yang betul. Jangan lagi iman Anda mundur selangkah berkata minta diberi employment atau job atau pekerjaan. Itu mundur. Itu mundur. Aku mau menjadi orang yang sukses sekali. Doain supaya dapat pekerjaan. Apa Anda di PHK? Tidak, saya resign. Wow, saya speechless. Saya bolak-balik loh, nggak sekali 2 kali. Makanya itu saya berkali-kali ceritakan begini kan, anak-anak muda. Sorry, bodoh sekali. Kadang-kadang membuat keputusan begitu. God cannot bless kebodohan. Tuhan tidak bisa memberkati kebodohan. Tidak bisa memberkati. He doesn't bless foolishness. Ingat itu Bapak Ibu. He only blesses faithfulness. Dia yang memberkati kesetiaan. Be faithful. Sampai Tuhan berkata nanti, buka lowongan yang lebih tinggi. Atau bahkan suatu hari, Anda begitu baik dan begitu dipandang layak, akan ada tawaran-tawaran, bahkan tidak keluar dari tempat itu. Mungkin Anda menjadi shareholder nanti suatu. Enggak tahulah, kita omong kosong. Segala sesuatu yang mujizat kan dimulai dengan suatu omongan yang tidak ada dasarnya secara manusia. Tapi kalau kita percaya, nanti melampaui bayangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar seperti Eliasar, peliharalah apa yang ada pada Anda. Kalau Anda datang dengan keluarga, jangan lupa nanti sebelum pulang doa berkat, gandeng tangannya dan berkata, kau yang kupunya, aku tidak punya yang lain. Aku akan hargai kamu seumur hidupku. Ngomong gitu sama istrinya. Wah, nanti kan pasti dihujani ciuman pulang ke rumah. Haleluya, mari kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Anda diberkati Tuhan. Amin. Oh, thank you Jesus. Nyanyikan satu lagu, Redo. Oh, nyanyi lagu pujian, tidak tahu apa. Ya, haleluya. Happy ya, happy. Saya senang jadi anak Tuhan, ya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Ayo, tepuk tangannya mana? Yang tak pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
bukan segala berkat. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima doa berkat di sini. Nanti musik terus lanjut ya. Terus saja. Jangan ragu. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan penyertaan dari Roh Kudus. Engkau dibuatnya naik, tenang saja. Tuhan tidak melupakanmu dan keturunanmu. Percayalah, yang rusak akan diperbaiki, yang mati akan dihidupkan, yang lari akan kembali. Tuhan tidak pernah membiarkan satupun firman-Nya gugur ke tanah bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Tuhan tidak berbelat-belit dengan mereka yang setia pada jalan-jalannya. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu. Pulang mereka membawa berkat. Kau tambah-tambahkan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Kami terima berkat ini dengan iman dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Allah